yang ada dalam tubuh kita. Artinya kalau orang bilang senyum itu bisa bikin awet muda karena ototnya bergerak. Coba boleh senyum, Bu? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. Kelamaan ya. Bu, gini Bu, senyumnya Bu. Ya. Atau gini nih ya. Senyum seperti ini. Oke, boleh sekarang semuanya senyum. 1, 2, 3. Ya. Smile gitu ya. Oke, tingkat keberhasilan Bapak sekalian, ternyata yang membedakan antara pesyiar Baitullah itu dia berhasil atau tidak bukan berarti dia lama atau baru, ya. Sekarang Bapak sekalian, pesyiar Baitullah kita atau mitra-mitra kita yang masih baru langsung sukses ada nggak? Ada. Banyak Bapak sekalian, ya. Yang lama tapi belum sukses ada nggak? Ada. Yang mungkin kelamaan tidur ada nggak? Ada. Karena Bapak sekalian, tingkat keberhasilan itu ada 2. Tingkat keberhasilan itu ada 2. Yang pertama adalah kemauan dan yang kedua adalah keseriusan. Terkadang banyak orang yang memutuskan menjadi seorang pesyiar Baitullah. Dia mau menjadi pesyiar Baitullah lalu memutuskan untuk mendaftar. Tapi setelah itu dia tidur, muntaber, mundur tanpa ya, atau tidur ya, dan nggak ngelanjutin. Bapak sekalian, maka Ustaz Fauzi mengatakan, kalau Anda mau sukses menjadi seorang pesyiar Baitullah, maka jadilah seperti seorang pilot yang dia menerbangkan sebuah pesawat. Pesawat itu ya, nanti kita jelasin Bapak sekalian. Pesawat itu membutuhkan landasan sepanjang 4 km dan dia harus memacu kecepatan 350 km per jam. Apa yang terjadi ketika dia tidak memacu kecepatan 350 km per jam? Maka hancur Bapak sekalian. Pesawat itu nggak bisa terbang, ya. Bahkan mungkin bisa nyusruk dan meledak Bapak sekalian. Maka saya minta Bapak sekalian, kenapa Samira Travel buat acara namanya Seminar Inspirasi Umroh? Kenapa kita buat acara namanya Seminar Bisnis Travelpreneur? Karena ingin membuat Bapak Ibu sekalian pertama kali bergabung. Makanya Uzi strateginya, Ustaz Fauzi strateginya, ketika dia hadir di sebuah daerah, itu hari Sabtunya Sebi, hari Minggunya Siu, betul? Betul? Karena ketika dia seorang yang hari Sabtu itu memutuskan untuk mendaftar mitra, lalu kemudian dia menghadirkan mujis mungkin dia 3 orang atau 5 orang di hari Minggunya, minimal dari 5 orang itu misalkan 1 orang aja dia closing, balik modal nggak? Balik modal nggak? Contoh dia ambil paket mitra yang paling bagus 1.550.000, dapat komisi misalkan Syafawi aja paling kecil 2.500.000, balik modal nggak? Itulah yang menjadikan dia akhirnya semangat. Makanya Bapak sekalian, kalau mitra dari awal sudah nggak seperti pesawat yang harus dibur gitu, ya, dari pesawat itu gini ya, kayak siput jalannya pelan-pelan. Yakin, lama-lama mundur tanpa berita. Karena nggak ngerasain bagaimana enaknya dapat jamaah. Karena nggak ngerasain bagaimana punya tim. Karena nggak ngerasain bagaimana nikmatnya syiar Baitullah. Tapi ketika Bapak Ibu baru bergabung, lalu memutuskan untuk serius Bapak Ibu sekalian, kemauan dan keseriusan itu bedanya gini Bapak sekalian. Saya mau ngambil air yang ada di meja itu. Saya bilang ke kaki saya, kaki gerak dong, jalan ke situ dong, ambil air dong, ayo cepetan gerak, ayo cepat. Kira-kira ambil nggak ya? Nah, tapi ketika saya serius Bapak Ibu sekalian, maaf dalam tadi tidak banyak bicara, saya langsung jalan ke sini, saya ambil air, ya, kira-kira dapat nggak? Dapat Bapak sekalian. Maka keseriusan dan kemauan ini yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Kalau hari ini Bapak Ibu masih memutuskan untuk mau saja menjadi seorang pesyiar Baitullah tapi nggak serius, maka muntaber, ya, kemudian tanpa berita. Tapi kalau Bapak Ibu memutuskan untuk serius, seperti Bapak Ibu hari ini yang hadir di sini untuk belajar public speaking, maka Bapak Ibu saya nyatakan sebagai orang-orang yang sudah serius menjadi seorang pesyiar Baitullah. Beri aplaus dulu dong, jangan malu-malu, jangan sendirian sama pasangannya, ya. Nah, ini Bapak sekalian, ada yang sudah pernah naik pesawat? Ya. Boleh angkat tangannya yang sudah naik pesawat? Oh, naik pesawatnya ke Baitullah ya? Ya. Naik pesawatnya ke Baitullah ya? Oke. Bapak sekalian ya, nih yang saya bilang tadi, pesawat itu membutuhkan landasan sepanjang 4 km. Berapa kilometer Bapak sekalian? 4. Berapa kilometer? 4. Ini sekalian belajar ya. Pesawat ini kalau dia mau lepas landas, dia membutuhkan panjang landasan itu sepanjang 4 km. Ya, berapa kilometer? 4 kilometer. 2 kilometer pertama, bentar, di sini nggak ada pilot kan? Kalau salah dikoreksi ya. Ini saya dapat dari sejarah juga, dapat dari buku juga ya. Ini 2 kilometer pertama sekalian. Pesawat ini membutuhkan kecepatan itu 350 km per jam. Berapa kilometer per jam? 350. Berapa kilometer per jam? 350 km per jam.
sekarang Bapak sekalian pertanyaannya, kalau si pilot ini nggak bisa memacu kecepatan 350 km per jam, misal cuma 300 km per jam, kira-kira apa yang terjadi sama pesawatnya? Nggak bisa naik. Nggak bisa terbang, ya. Bahkan mungkin dia mau terbang tiba-tiba jatuh lagi karena kecepatan dorongannya itu tidak memadai Bapak sekalian. Ya, 350 km per jam dia harus memacu kecepatan di 2 meter, di 2 km pertama sampai akhirnya dia bisa take off. Ya, maka dia akhirnya berhasil untuk menerbangkan pesawat. Tapi kalau 350 km per jamnya ini dia tidak penuhi, cuma 300 km misalkan, maka hasilnya Bapak sekalian nol. Jadi seorang pesihar baitullah di awal itu yang menentukan. Tapi Ustaz, saya sudah lama bergabung, cuma sekarang memutuskan untuk bergerak. Apakah saya sudah terlambat? Tidak. Bisa jadi ini adalah momentum take off Bapak Ibu sekalian. Maka sadar nggak apa tema kita di setiap tahunnya? Dulu pertama kali saya bergabung dari awal take off, kemudian menembus awan. Ya, saya pertama kali masuk disuruh Ustaz Fauzi, Bang, bikin lagu Menembus Awan. Akhirnya kita bikin dan jadilah lagu Menembus Awan. Ya, kemudian Menembus Awan selesai apa? Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Padahal saat itu lagi pandemi. Kira-kira Bapak sekalian, kita diketawain nggak? Ketawain. Ustaz Fauzi bikin lagu itu, saya bantu bikin nadanya, Ustaz Fauzi bikin liriknya di Ayo Naik itu. Apa kira-kira gimana itu ceritanya? Oh, suruh naik. Gimana ceritanya naik? Lagi pandemi, umroh ditutup, ya. Lalu habis itu apa lagunya Bapak sekalian? Setelah Ayo Naik? Terbang tinggi nggak? Apa? Menembus awan. Pertama take off, ya, menembus awan. Kemudian pertama take off, terbang tinggi, menembus awan. Setelah itu naik, ya, let's climb, ya, naik. Setelah itu let's cruise, menjelajah, ya. Kita sudah mulai di atas dan menjelajah awan Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian selanjutnya yang kemarin terbaru apa? Juara. Oh, juara dulu, ya. Setelah juara tahun lalu dan tahun ini adalah memimpin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Samira Travel di masa pandemi Bapak Ibu sekalian, saya Ustaz Fauzi nggak berhenti untuk syiar. Saya Ustaz Fauzi nggak berhenti untuk nengokin mitra-mitra di berbagai daerah. Ini hidung udah lebar karena berangkat dicucuk, pulang dicucuk, betul? Ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perjuangan Ustaz Fauzi tidak sia-sia. Samira Travel menjadi peringkat nomor 1 rekor muri Indonesia kemarin. Semoga jamaah terbanyak di masa pandemi. Ketika dipanggil sama Kemenak, ditanya ini jamaah dari mana? Ini jamaah kok banyak banget? Ini jamaah, apakah jamaah yang tertunda banyak? Kata Ustaz Fauzi apa? Pak, selama pandemi lambung kami jauh dari kasur. Lambung kami jauh dari kasur. Mata kami jarang terpecah. Ya, dan lisan ini senantiasa basah dengan lantunan-lantunan syiar baitullah. Ya, maka itulah kenapa Samira Travel jamaahnya bisa banyak. Umroh dibuka, kita langsung gigi 5. Di saat travel-travel lain baru memanasin mesinnya. Satu mesin kita sudah panas walaupun di masa pandemi, karena tetap dipanasin Bapak Ibu sekalian. Kantor Samira nggak tutup, baik itu di cabang maupun di pusat. Saya di pusat nggak pernah tutup kantor Samira, ya. WFH oke, tapi tidak tutup, ya, tidak tutup sepenuhnya. Kita tetap ada syiar. Ada yang ingat waktu pandemi dulu saya setiap hari ngundang mitra buat sharing di Zoom waktu itu atau di YouTube? Ada yang ingat apa ya? Saya ngundang Ustaz Rohmani, ngobrol, Ustaz gimana sih cara syiar, gimana sih dulu bisa sukses menjadi pesyiar baitullah. Saya ngundang lagi siapa waktu itu ya? Bunda Yuli, saya undang lagi siapa gitu, beberapa mitra-mitra yang sukses saya ajak ngobrol, kemudian bisa menjadi sharing-sharing bagi mitra-mitra yang lain, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, take off hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang pesyiar baitullah, maka saya minta hari ini gaspol. Siap? Siap. Boleh dijawab 3 kali? Siap. Karena pilihannya cuma 2, 100% atau 0%. Berapa persen? 100%. Berapa persen? 100%. Yang memutuskan menjadi 100% angkat tangan, katakan saya. Oh, Masya Allah sekalian. Ya, Bapak sekalian, ada yang ingat motor ini Pak? Ada. Oh, Bapak kayaknya ada yang koleksi nih dulu ya. Apa nih, Honda apa? Honda Ulung sih namanya, Honda Ulung ya. Oke, Honda Ulung. Kira-kira Pak Bu,
ini tahun berapa Pak? 80-an ya? 70 atau 80 ya? Udah ada starter belum? Belum ada starter ya? Starter motor belum ada ya? Terus nyalainnya gimana Pak Bu? Nyalainnya gimana? Engkol ya? Di engkol ya? Gitu ya? Oke, sekarang saya minta Bapak sekalian untuk menunjukkan 100% kita. Siap? Siap. Saya minta semuanya untuk berdiri. Wah, luar biasa. Ini dirinya udah beda. Ini diri orang sukses ini ya. Oke, sekarang boleh angkat di tangannya ke depan. Diangkat tangannya ke depan. Kayak megang motor Pak, Bu. Dua tangan. Saya megang mic satunya jadi cuma satu tangan. Oke, anggap depan kita. Sekarang kita udah naik motor ya. Udah ada motor di depan kita. Coba naik dulu. 1, 2, 3. Nah, udah naik motor semuanya? Udah naik motor semuanya? Sekarang pertanyaannya nih, motor nggak ada starter, maka nyalainnya dengan cara engkol. Oke, sekarang saya minta semuanya di engkol. Aba-aba saya ikuti. Kalau saya bilang 1, 2, 3, yang ketiganya di engkol ya. Sekarang saya minta Bapak sekalian, anggap Bapak Ibu sudah menaiki motor ini. Dan sekarang saya minta, silakan keluarkan energinya, nggak usah banyak-banyak, 30% aja di engkol ya. 1, 2, 3 engkol. Nyala nggak Pak? Iya, cuma 30% nggak nyala. Sekarang saya minta naikin lagi tenaganya 70% ya. Keluarin tenaganya 70%. Yo, 1, 2, 3, gas. Nyala nggak Pak? Bu? Enggak, ya karena masih 70%. Ya kalau ngengkol cuma gitu nggak bakal nyala, ya betul Pak? Kalau ngengkol cuma gini, nggak akan nyala. Sekarang saya minta Bapak sekalian keluarkan energinya 100%. Siap? Siap. 100%. Keluarkan energinya. Siap? Siap. Engkol motornya siap? Siap. Yo, 1, 2, 3 engkol. Nyala nggak Bu? Nyala nggak Pak? Beri langsung dong untuk semuanya ya. Silakan itu kembali. Oke, ya itu energi 100%. Siap? Siap. Kalau saya bilang berapa persen yang Anda berikan, jawabnya 100%. Berapa persen yang Anda berikan? 100%. Berapa persen yang Anda berikan? 100%. Pak, Bu, biar makin semangat jawabnya kayak begini Pak. Tangannya dikumpul, mukanya semangat. 100%. 100%. Gitu ya. Berapa persen yang Anda berikan? 100%. Berapa persen yang Anda berikan? 100%. Sekali lagi, berapa persen yang Anda berikan? 100%. Oke, luar biasa ya. Bapak sekalian, 100% ini rumusnya ada 3, body, mind, soul. Ya, jangan sampai hari ini Bapak Ibu ada di sini, badinya ada di sini, badannya ada di sini, fisiknya ada di sini, tapi pikirannya lagi di rumah. Waduh, Ustaz cucian belum dicuci. Tadi Ustaz itu cucian piring belum numpuk. Ya, atau mungkin ada yang kondangan, nggak jadi kondangan hari ini, gitu ya. Ya, maka Bapak sekalian jangan sampai badinya ada di sini, fisiknya ada di sini, tapi mindnya atau pikirannya ada di mana-mana. Ya, saya bilang rugi. Apa? Rugi apa? Rugi. Ya, badannya di sini tapi pikiran di mana-mana rugi. Sama Bapak sekalian. Bapak Ibu mungkin hari ini menjadi mitra Samira, tapi pikiran-pikirannya dan jiwanya ada di luar. Kira-kira sukses nggak menjadi mitra Samira? Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk 100% di Samira, ya, dan Bapak Ibu memutuskan untuk badinya ada di sini, fisiknya ada di Samira, mindnya, pikirannya ada di Samira, dan juga soul, hatinya, jiwanya, ya, ada di Samira, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, body, mind, soul ini akan bisa membuat Bapak Ibu sukses di Samira, insya Allah. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh diikuti body. Body. Ya, badan kita, fisik kita, mind, pikiran kita, ya, atau pikiran atau akal kita, soul. Ya, jiwa kita atau hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya nggak ngajarin pulang dari sini langsung resign semua ya. Ya, tetap jalan. Oke, 3 level manusia Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, orang yang mau umroh itu biasanya dia diawali dengan ingin, betul? Tapi selama ini keinginan mereka hanya ada di ujung lidah. Mereka ngomong doang, Bu, saya pengen umroh. Ya, tapi mereka lupa setiap mereka sujud, sholat, berdoa, mereka lupa mendoakan Baitullah. Maka itu orang yang biasanya hanya ingin.
ingin angan, akhirnya menjadi angan. Orang ingin itu levelnya nomor 3, Bu. Orang ingin itu levelnya nomor 3, Pak. Ya, maka jangan jadi orang ingin. Ya, lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah milih. Ya, orang milih. Ya, misalkan Bapak Ibu memutuskan, ada jamaah yang memutuskan pengen umroh. Pak, Bu, saya pengen umroh. Biasanya apa lanjutannya? Tapi, Pak, pengen umroh dong. Tapi, lanjutannya biasanya tapi, ya. Makanya orang memilih itu, ketika dia sudah memilih atau memutuskan untuk menjadi seorang yang pengen berangkat umroh, biasanya banyak alasannya. Pak, Bu, nanti ya saya masih banyak pengeluaran nih, belum bisa berangkat umroh. Kita ada pembiayaan, ada umroh dibayar belakangan. Iya, cicilan saya masih ada di motor, mobil. Akhirnya banyak alasan, karena mereka di tahap orang memilih. Saya pengen nih, tapi setelahnya tapi. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini yang memutuskan untuk menjadi seorang pesyiar Baitullah, orang ingin adalah ketika dia memutuskan menjadi seorang pesyiar Baitullah, mungkin dia melihat, keren juga ya, kayak Bu Yanti, ya misalkan di sini Bu Yanti ya, kepala cabang kita, kok kayak Bu Yanti enak juga ya setiap bulan bolak-balik umroh gitu ya. Akhirnya memutuskan ingin menjadi seorang pesyiar Baitullah, ya, sampai akhirnya dia bergabung menjadi seorang pesyiar Baitullah, itu sudah di tahap memilih. Dan yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah komitmen. Ketika Bapak Ibu berkomitmen, ya minimal Bapak Ibu sekalian sudah gak ada lagi rasa malu ketika bertemu dengan orang Bapak Ibu nawarin umroh. Saya selalu angkat topi buat mitra-mitra yang ketika saya lagi datang ke daerah, ya, terus misalkan makan di luar, si mitra ini dia bawa brosur kemana-mana, dan di tempat makan itu dibagiin satu-satu, ya. Dan banyak sekali di Kalimantan saya lihat. Kemarin saya pulang dari Kalimantan roadshow, sama sekarang alhamdulillah Ustaz Fauzi kalau menyuruh saya tuh nggak tanggung-tanggung, ya biasanya cuma 3 hari 5 hari, sekarang 2 minggu, ya makanya saya harus dealing sama istri saya, maaf ya ditinggal mulu gitu, ya karena apa, ditinggalnya setiap kali tinggal, sekarang udah 2 minggu. Ini saya baru pulang dari Jember, ya di Jember sudah 10 hari, sebelumnya Solo sekitar 4 hari, dan sekarang kemarin di Malang 2 hari 3 hari, sekarang di Surabaya, ya insya Allah besok pulang ke rumah, alhamdulillah. Ya, jadi sekalian 3 level manusia ini ada 3. Yang pertama adalah komitmen. Sekarang pertanyaan Bapak sekalian, memutuskan jadi level yang mana? Level yang mana? Ya, komitmen, ingin atau milih? Komitmen. Yang berkomitmen menjadi seorang pesyiar Baitullah, angkat tangannya, katakan saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang pesyiar Baitullah, ya, maka saya pengen Bapak Ibu sekalian kita memperdalam yang namanya profil company atau profil produk Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah punya slide CU atau SEBI? Yang belum, nanti habis ini langsung minta ke cabang ya, atau ke siapa biasanya Bu minta? Bisa langsung ke operator ya. CU SEBI harus Bapak Ibu pegang minimal slide CU, karena slide CU itu di dalamnya ada profil produk. Ya, profil produk itu Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana, bisa di handphone, atau kalau perlu kemarin saya ngelihat ada mitra yang niat dicetak, ya, dicetak dalam, maaf ya Bu, pinjam ya ini. Nah, ada yang nyetak segede ini, jadi ketika dia presentasi dia gini. Nah, itu menarik juga tuh. Oh iya, ini ada, Masya Allah. Nah ini begini Bu, ya kalau Bapak Ibu mungkin kalau nunjukin handphone kekecilan gitu ya, Bapak Ibu ngejilid kayak begini itu kan berapa paling ya? Oh, udah. Berapa? 30.000, modal 30.000 begini tuh nunjukin, Pak Bu, rekor muri tuh, ya tunjukin, ya. Kira-kira kayak begini lebih meyakinkan nggak Pak Bu? Lebih meyakinkan nggak? Bagus sekalian. Kesempatan itu lebih senang datang kepada orang yang siap dan terlihat lebih siap. Ketika Bapak Ibu belum siap, which is mungkin baru bergabung menjadi mitra Baitullah, mitra Syiapa, mitra Samira misalkan, dan Bapak Ibu belum bisa ngomong sama sekali, Ustaz Fauzi mengatakan apa? Datengin ke CU dan SEBI. Dan tugas Bapak Ibu hanya 3. Iya, emang gitu. Benar? Gitu doang.
Iya, emang begitu. Yang ngejelasin siapa? Ustadznya. Yang ngejelasin siapa? Mitra yang sudah suksesnya. Ya, Siu dan Sebi di Surabaya rutin. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu tugasnya hanya mengajak mereka untuk hadir di situ. Sambil Bapak Ibu berkontribusi, ya. Misalkan Bapak Ibu mitra baru, Pak, saya bantu bagian absen deh. Pak, saya bantu bagian operator deh. Bu, saya boleh nggak bantu nanti bagiin formulir pendaftaran? Kan ada sesi di SIU itu kan akhirnya ada bagian pendaftaran SIU kan, gitu ya. Nah, itu ketika Bapak Ibu belajar dari situ, mulai sering ngeliatin gimana caranya orang ngisi SIU, ya, atau minimal profil produk. Kan SIU itu ada dua pembicaranya, ada profil produk, setelah itu ada pembicara SIU. Jangan digabung. Karena euforia menyampaikan antara profil produk dengan SIU itu berbeda. Ya, itu berbeda. Kalau SIU itu bahasanya, intonasinya, penyampaiannya penuh dengan inspirasi. Tapi kalau Bapak Ibu profil produk itu kayak sales. Pak, Bu, Masya Allah nih, lihat Samira Travel ya. Nih Samira Travel kita udah dapat 2 ekor muri, Pak, Bu. Ya, hari ini Masya Allah saya senang banget Bapak Ibu hadir di sini. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, Insya Allah Bapak Ibu nanti akan jadi jamaah-jamaah umroh yang Allah undang datang ke Baitullah. Jadi bahasanya bahasa sales, bahasanya itu bahasa lebih ke motivasi. Gimana menyampaikan pede dalam menjelaskan bahwa Samira Travel ini keren, bahwa Samira Travel ini bukan travel abal Bapak Ibu sekalian. Nah kayak gitu ya, bagaimana ketika profil produk ya, Bapak Ibu sudah siap hari ini, misalkan nih hari ini kan Bapak Ibu nanti saya sampaikan, saya sharing gimana caranya menyampaikan profil produk. Ketika Bapak Ibu sudah bisa, tawarin diri, Bu, nanti ada SIU di situ, saya jadi profil produknya ya, gitu ya. Atau kan selain SIU rutin di Surabaya suka ada home meeting ya, betul? Nah, home sharing sering ada ya. Nah, tawarin diri, nanti saya aja yang ngisi profil produk ya. Misalkan Bu siapa Bu namanya? Bu Anggita yang ngisi SIU-nya, nanti saya yang ngisi profil produknya, misalkan gitu. Ya nawarin diri Bu, ya nawarin di. Jadi sekali lagi tadi kunci keberhasilan ada 2, apa yang pertama? Kemauan, bukan kunci keberhasilan. Kemauan dan keseriusan. Kalau Bapak Ibu mau udah hadir di sini, udah belajar SIU, itu baru mau. Tapi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mau mulai mengisi, itu Bapak Ibu adalah serius. Ya, dan akhirnya nanti Bapak Ibu mulai bisa pede dalam menyampaikan profil produk. Setelah profil produk selesai, baru naik tingkat lagi menjadi penyampai inspirasi umroh. Siap? Siap. Oke, sekarang saya minta boleh hadap kanan, gerak. Nah, ini mulai ngantuk nih. Pegang pundaknya, pijit. Kasih pijitan terbaik ya, kasih pijitan terbaik buat temannya. Silakan Bu, pijit. Wah. Ya, pijit. Oke, sekarang ikuti. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik kayak gini Bunda. Hujan rintik-rintik. Nah, hujan rintik-rintik. Oke, sekarang hujannya mulai besar. Oke, bagus. Hujannya mulai besar. Oke, kalau saya bilang petir, keluarin 2 tangannya ke kanan dan ke kiri. Petir. Oke, sekarang balik kanan. Balik lagi. Gantian ya. Oke, pijit. Oke. Kasih pijitan terbaik. Masyaallah. Pijit. Oke, sekarang hujan rintik-rintik. Oke. Atas bawah. Oke, hujannya makin besar. Deras nih hujannya nih ya. Hujannya deras. Biasanya kalau deras ada petir. Oke, ada di sini lagi ya. Ada kanan, gerak. Oke. Orang ngantuk. Bismillah ya. Sudah siap? Kita mau belajar Bapak Ibu sekalian? Oke. Biasanya kalau Bapak Ibu sekalian dalam sebuah seminar inspirasi umroh itu minimal ada 2.
minimal ada 2 pembicara, penyampai profil produk, dan juga yang kedua inspirasi umroh. Kalau MC itu opsional, ya. Kalau nggak ada MC nggak apa-apa.